Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wajah kalian. Ya, ini sudah ada Salma, Maila, Habsi. Dinyalakan saja nggak apa-apa, Habsi. Ya, baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak semuanya, pada pagi hari ini kita dapat memulai kembali pembelajaran di hari Selasa 23 Maret 2021. Semoga kita semuanya selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak semuanya, pada pembelajaran kita menyenangkan dengan saling menghargai. Ya, ingat bahwa semua pendapat itu adalah berharga, semua pendapat itu bermakna. Jadi kalian jangan takut untuk berbicara atau untuk menyampaikan pendapat. Jika kalian menyampaikan pendapat, kalian harus raise hand dulu atau angkat tangan. Di layar HP kalian ada tanda angkat tangan, kalian bisa pencet itu ya, kalian bisa tekan itu. Baik, anak-anak semuanya, selanjutnya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa mulai. Sebelum dilanjutkan, Pak Guru akan absen terlebih dahulu. Silakan yang dipanggil menyebutkan hadir atau dan menyalakan kamera ya. Ya. Maila? Hadir, Pak. Sudah siap dengan buku matematikanya? Sudah. Sudah, baik. Ya, anak-anak semuanya, pada pembelajaran matematika kali ini kita akan melanjutkan pembahasan ketika ada di semester 2 kelas 5. Tabel, ada diagram batang, ada diagram garis. Pernah belajar ya? Lanjutkan tentang pembelajaran di kelas 5 semester 2 tentang pengolahan data ya. Jadi materi ini itu sangat dekat dengan kita, sangat sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan anak-anak. Coba perhatikan tabel berikut. Ya, ada tabel di sini adalah tabel produksi tempe Bu Siti. Ya, jadi kenapa? Coba kita perhatikan. Berdasarkan data statistik, maksudnya data statistik itu ya termasuk tabel tadi ya, diketahui bahwa terjadi penurunan produksi tempe Ibu Siti dari bulan ke bulan, dikurangi jumlah karyawannya. Karena banyak karyawan yang kena PHK, pelayanan menjadi lambat. Banyak konsumen mengeluh karena tidak dilayani dengan cepat. Selain hal tersebut, Ibu Siti juga ya, seandainya kalian itu adalah Bu Siti, bagaimana perasaan kalian? Silakan tunjukkan perasaan kalian dengan emoticon yang ada di kolom chat. Bisa misalnya emoticon marah, bingung, kecewa, sedih, atau biasa saja. Silakan kalian bisa ketikkan di kolom chat. Oh ya, ini sudah ada Hasna. Hasna emotikonnya ya neneng. Baik, anak-anak, terima kasih yang sudah menjawab. Ini Handifa juga sudah. Pernahkah kalian menghadapi suatu kondisi atau kalian menghadapi masalah yang kalian itu merasa bingung, merasa sedih? Apakah bunga cinta juga pernah? Ya, oke, Saiful udah sampai. Oke, wah, rata-rata ini pernah semuanya ini ya. Anak-anak semuanya, kondisi yang dialami Bu Siti bisa jadi kita semua pernah mengalami. Kita mendapatkan banyak masalah dalam waktu yang bersamaan. Ya, dalam waktu yang bersamaan, persoalan yang harus kita selesaikan. Lalu, bagaimana cara
Baik, sudah terbaca di layar HP kalian? Sudah. Sudah. Oke. Oke, anak-anak. eh, Kali ini Pak Guru akan memberikan tips atau cara supaya kita lebih tenang dalam menghadapi sebuah masalah. Namanya, caranya adalah ST ya. Dari S-nya. Nah, S-nya yang pertama adalah stop atau berhenti. Hentikan kegiatanmu. Badanmu usahakan jangan banyak bergerak. Jangan mainan HP, jangan mainan pulpen. Oke. Jadi yang pertama adalah stop atau apa? Berhenti. Oke. Yang pertama stop atau berhenti. Rasakan udara segar yang masuk melalui hidung. Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Lakukan 2-3 kali. Napas masuk dan napas keluar. Kita coba sama-sama. Tarik nafas pelan-pelan melalui hidung dan rasakan udara yang masuk. Kita, makanannya salah satunya adalah oksigen. Ketika kita menarik nafas dalam-dalam, maka banyak oksigen yang masuk ke dalam tubuh kita, itu akan membuat pikiran kita dapat berpikir lebih jernih. Baik, ya jadi tadi Bu Siti setelah berhenti, dia harus menarik nafas dalam. Kemudian keluarkan. Yang ketiga, observe. Observe atau apa anak-anak? Amati. Iya, layanannya semakin lambat. Harga kedelai naik. Apa pilihan yang bisa aku lakukan? Apakah menaikkan harga tempe atau mengurangi produksi? Ya. Jadi nanti Bu Siti akan menjadi lebih tenang melihat pilihan. Lanjutkan. Ya. Nah, lanjutkan kembali kegiatan atau aktivitas dengan perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan sikap yang lebih positif. Jadi kita lanjutkan kegiatan kita dengan perasaan yang lebih tenang, pikirannya lebih jernih. Begitu anak-anak, cara kita untuk menghadapi sebuah permasalahan supaya dilakukan dengan lebih tenang dan lebih baik. Ya, kemudian anak-anak kita kembali lagi kepada data tempenya Bu Siti. Kalau yang seperti ini dikenal dengan istilah apa? Tabel, diagram batang, atau diagram garis? Ini diagram batang? Apa tabel, apa diagram garis? Tabel. Ya, penyajian data dengan menggunakan kolom dan baris yang seperti ini diberi nama tabel. Ya, penyajian data selain dalam bentuk tabel, kita bisa menyajikannya dalam bentuk diagram garis dan diagram batang. Oke. Sudah muncul di layar HP kalian? Sudah. Nah, ini Pak Guru ada contoh diagram batang data jumlah pengunjung objek wisata dalam 1 pekan atau 1 minggu. Baik, ini hari Ahad. Hari Ahad ini ternyata jumlah pengunjungnya ini paling ini dianggap berapa? Siapa yang tahu? Ini nolnya kelebihan 1 ini ya. Nolnya kelebihan 1. 600. Oke, ini. Berapa jumlah pengunjung di hari Sabtu? 900. Yang suka mangga? Penyajian data dalam bentuk diagram garis. Buah apa yang paling banyak disukai siswa? Mangga. Mangga. Buah apa yang paling sedikit tampilkan hasilnya? Nah, Pak Guru akan tampilkan hasilnya.
Baik. Ini yang sudah memberikan tanggapan sebanyak kok ada 34. Wah, lebih ini. Lihat. Ini pendataan berat badan. Oke, kamu lihat. Ini kalau yang seperti ini namanya apa? Ada yang tahu? Ini diagram apa? Ada yang tahu? Betul sekali. Ini namanya diagram lingkaran. Oke, diagram lingkaran. Ini ya. Ini Pak Guru mendata berat badan kalian. Ini yang paling banyak ternyata yang berat badannya lebih dari 40. Nah, kemudian yang berat badannya 33 ada 3 anak. Berat badannya 34 ada 2 anak. Berat badannya 351, 362, 371, 381, 391, 40 ada 2 anak. Ya, berdasarkan tabel ini atau diagram lingkaran ini, apa yang paling banyak anak-anak? Apa jumlah yang paling banyak? Yang berat badannya berapa? 40 ke atas. Iya, lebih dari 40. Ya, ternyata di sini kebanyakan lebih dari 40 ya. Oke, terima kasih. Dengan penyajian diagram lingkaran ini kita jadi lebih mudah. Ya, lebih mudah untuk mengetahui jumlah datanya. Kemudian ini minat. Tadi Pak Guru ada 4 minat. Olahraga, seni, matematika dan IPA dan bahasa. Terakhir bahasa. Dari diagram lingkaran ini yang paling banyak diminati apa? Olahraga. Ternyata paling banyak suka olahraga ya. Kemudian seni. Nah, ini ada 16,7%. Matematika ada 11,1%. Kemudian bahasa ada 1 anak ya, ada 5,6%. Terima kasih. Dengan disajikan dengan diagram lingkaran seperti ini, kita lebih mudah membaca sebuah data. Ya. Baik. Silakan kalau 167. Sudah? Sudah. Buka halaman 106. Nah, ini tugasnya. Buatlah tabel dan diagram batang berdasarkan data sesuai minatmu. Olahraga, seni, makanan, kemudian tentukan modus. Oke, bagus. Yang ketiga, amati. Ya, setelah paragraf dalam amati, yang keempat, lanjutkan kegiatan. Jadi itu kalian bisa menggunakan teknik stop. Kemudian terkait diagram batang dan diagram garis kalian sudah tahu. Lalu untuk modus adalah data yang paling sering muncul. Begitu. Ya, jika tidak ada pertanyaan, nanti akan Pak Guru lanjutkan dengan penjelasan tugas di WhatsApp group. Selanjutnya kalian bisa mengerjakan tugas tadi, membuat diagram batang dan tabel, ya, dan tabel. Oke, jika tidak ada pertanyaan, kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah. Oke, sebelum diakhiri semuanya buka kamera dulu. Semuanya bisa membuka kamera. Ya, Alinski, Bunga Cinta. Ya. Aksi nyata modul 2.1 dan 2.2 tentang pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional memberikan saya pemahaman baru
tentang sebuah pembelajaran yang lebih melayani siswa. Dalam pelayanan kepada siswa, kita dapat memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebutuhan itu dapat kita layani berdasarkan kontennya, prosesnya, maupun produknya. Setiap anak dapat kita berikan perbedaan berdasarkan ketiga hal tadi. Pada pembelajaran yang saya lakukan untuk kegiatan aksi nyata, saya mengangkat tentang statistik di kelas 6. Pada pembelajaran yang dilakukan, saya menggunakan auditori atau melayani gaya belajar auditori dan juga visual. Auditori melalui sebuah cerita tentang kasus Bu Siti dan visual melalui gambar-gambar. Selanjutnya, diferensiasi berdasarkan minatnya. Diferensiasi proses berdasarkan minat. Pada penugasan, saya berikan siswa pilihan untuk membuat tabel sesuai dengan minat mereka. Mereka yang menyukai bidang olahraga dapat membuat tabel tentang olahraga. Mereka yang menyukai dengan seni dapat membuat tabel yang berisi konten seni. Selain itu, pada pembelajaran sosial emosional, saya mencoba menerapkan teknik stop. Yang terdiri atas stop, kemudian take a deep breath, tarik nafas dalam, lalu observe dan proceed atau amati. Pada teknik stop ini, saya menggali siswa untuk mencoba memahami perasaan atau berempati terhadap kasus yang dialami Bu Siti. Bu Siti mengalami kasus yang sangat kompleks karena dia menghadapi masalah dari beberapa sudut. Di situ, siswa diajak untuk memahami perasaan Bu Siti, kemudian menerapkan teknik stop. Mereka mencoba langsung teknik stop yang digunakan. Pada pembelajaran dalam aksi nyata modul 2.1 dan 2.2 ini, saya masih ada kekurangan berupa penugasan yang masih perlu penjelasan lebih lanjut, sehingga nanti akan dilanjutkan ketika di luar pembelajaran melalui grup WhatsApp. Kemudian yang selanjutnya yaitu pada kesepakatan kelas, sebaiknya tidak hanya disampaikan secara lisan, tetapi juga ada bentuk yang ditampilkan berupa PowerPoint. Kalau dalam kelas tatap muka, kita bisa menerapkannya dengan menempelkan di depan kelas. Demikian untuk refleksi saya pada pembelajaran aksi nyata ini. Harapannya kegiatan pembelajaran pendiferensiasi dan sosial emosional dapat diterapkan pula pada pembelajaran-pembelajaran yang lainnya agar siswa dapat terlayani dan berkembang kemampuan sosial emosionalnya dengan maksimal. Terima kasih.